Malam ini kita melanjutkan pelajaran tentang kitab Matius. Kemarin kita sudah belajar ya, 1-2 poin tentang kitab Matius. Dan kita akan melanjutkan 4 poin berikutnya. Kita akan mengulangi sedikit dari awal bahwa kitab Matius ditulis sekitar tahun 65 sampai 75. Memang ini masih perdebatan ya. Ada yang berpikir sebelum tahun 70 sudah final. Ada yang berpikir setelah di atas tahun 70 mulai ditulis. Ya berakhir tahun 80 bahkan tahun 100 baru berakhir ditulis. Tetapi umumnya banyak yang berpikir tahun 65 Masehi sampai 75 Masehi. Ya, setelah kejatuhan Yerusalem. Karena tampak adanya pemisah tempat ibadah, ya, pemisahan tempat ibadah dan adanya tanda-tanda kehancuran kota Yerusalem. Itu yang membuat banyak teolog berpikir bahwa kitab Matius ditulis sekitar tahun tersebut 65 sampai 75. Ya. Jadi setelah Markus ditulis tahun 60 sampai 70 perkiraannya, kalau Matius 65 sampai 75 perkiraannya. Oke. Matius merupakan Injil kedua. Apa yang ada di kitab Markus terdapat di kitab Matius. Tetapi apa yang terdapat di kitab Matius belum tentu terdapat di kitab Markus. Ada yang ada yang tidak ada, gitu ya. Keistimewaan kitab Matius adalah kumpulan ajaran Yesus. Berbeda dengan Injil Markus yang cenderung bersifat kesaksian hidup Yesus. Maka Injil Matius cenderung bersifat didaktis atau pengajaran dan praktis atau terapan yang menyimpan kekuatan rohani kekristenan. Seperti contohnya khotbah di bukit. Khotbah di bukit itu powerful. Keistimewaan kitab ini ya, yang bersifat pengajaran ini bisa menjadi bahan ya, penuntun bagi kita orang percaya. Tuhan Yesus sendiri yang mengajar. Matius menulis. Itu keren. Ya, jadi bukan apa kata orang, tetapi kata Yesus sendiri di situ. Ya, itu ajaran yang bagus. Injil ini memang disusun sedemikian rupa untuk memperlihatkan bagaimana Mesias menunaikan tugasnya di dunia. Ingat, Matius sangat bercorak Yahudi, kental dengan ajaran Yahudi, gitu ya. Ajaran Yahudinya Tuhan Yesus ya, bukan ajaran Yahudi yang lain, karena ajaran Yahudi ada macam-macam ya. Kita sudah tahu bahwa ada Saduki, ada Farisi, ada Eseni, ada Selot, gitu ya. Dan ada Nasrani. Nasrani julukan untuk kelompoknya Tuhan Yesus. Ya. Jadi Mesias hadir ke dalam dunia Yahudi memiliki banyak persepsi, memiliki banyak penafsiran, memiliki banyak dugaan, gitu ya. Nah, Matius menuliskan versinya. Matius menuliskan kemesiasan versi Tuhan Yesus. Kalau dikumpulkan, dikelompokkan, tugas Mesias ada 2. Yang satu pengajaran atau pewahyuan istilahnya. Yang kedua adalah penebusan. Atau dibalik juga boleh. Penebusan baru pengajaran. Oke. Di Markus juga Bapak ceritakan seperti itu. Memang tidak ada yang lain.
Yesus diutus Bapa ke dunia ada 2 tugas. Ya. 1, menggenapi PL sebagai penebus. Menggenapi janji PL. Ya. Sebagai Mesias. Tugasnya Mesias kan banyak. Yang kedua, tugas Yesus sebagai terang adalah sebagai firman atau wahyu, pewahyuan. Sang wahyu, sang firman itu turun sendiri. Menggenapi janji PL sebagai Mesias, sebagai penebus, gitu ya, membawa darahnya, sebagai yang diurapi dia membawa darahnya kepada Allah. Nah, iya kan, ini kan janji PL. Yang kedua, pewahyuan atau mendidik. Sang terang, sang kebenaran datang untuk menerangi, gitu ya. Sang kebenaran datang untuk memberitakan kebenaran. Hanya 2, tidak ada yang lain. Kalau mujizat, kesembuhan, segala macam, itu hanya melengkapi. Itu hanya, apa ya istilahnya, tanda. Supaya orang tahu bahwa dialah yang datang. Dia sendiri, Yahweh sendiri yang datang. Gitu ya. Pak, bukankah Yahweh itu nama Bapak? Betul, nama Bapak. Tapi sudah diserahkan pada anak. Nama itu bicara otoritas, sudah diserahkan pada anak, ya. Dan anak inilah yang melaksanakan. Di Matius dijelaskan 2 hal ini. Menggenapi janji PL, ya, janjinya pada Abraham, ya. Kepada Abraham dia janji, dari keturunanmu segala bangsa akan diberkati. Berkat apa itu? Ya Yesus ini. Dia datang membawa berkat. Berkat pertama penebusan, berkat kedua firman Tuhan. Kebenaran itu berkat. Jangan yang lain. Materi itu bukan berkat. Materi bukan berkat. Itu bisa berkat, bisa kutuk. Tergantung apa? Tergantung penggunaannya. Tergantung sudut pandangnya. Ya, seperti itu. Jadi Mesias datang menunaikan tugasnya, menggenapi janji PL sebagai penebus dan mendidik umat. Udah tidak ada yang lain. Injil itu urusannya cuma itu, perjanjian baru ini cuma itu. Penebusan diselesaikan 3 hari, pengajaran 3 tahun lebih. Nah, penebusan sudah selesai, pengajaran belum selesai. Kenapa? Ya karena manusia masih lahir terus. Betul? Setiap ada kelahiran selalu harus ada pendidikan. Harus ada pengajaran. Ya. Kitab ini juga menjelaskan penolakan Yahudi atas kemesiasannya. Jadi Yesus datang sebagai Mesias, tapi konsep Mesias Yesus ditolak. Ya. Seperti itu. Nah, poin-poin yang lalu sudah kita dengar, ya, bahwa sang hikmat, sang kebijaksanaan dari kerajaan Allah telah hadir. Ya. Yang kedua, pemenuhan nubuatan Mesias di perjanjian lama sudah terjadi. Aku datang untuk menggenapi. Aku datang bukan untuk meniadakan Taurat, tapi menggenapi. Ada janji-janji Taurat. Ajarannya disempurnakan, janji-janjinya digenapi. Digenapi itu dipenuhi. Ya, akan hadir dari bangsamu seorang seperti kamu, itu kan ada janji seperti itu di kitab Keluaran. Ada orang, ya ada seseorang lahir dari bangsamu seperti kamu, Musa, gitu ya. Siapa ya? Yesus. Dia mengajar. Itu yang kedua. Yang ketiga, nah ini kita masuk.
Penolakan orang Yahudi atas kemesiasan Yesus. Yang kedua, kan tadi pemenuhan nubuatan Mesias perjanjian lama. Itu dijelaskan Matius. Tetapi Matius juga menjelaskan penolakan Yahudi, penolakan orang Yahudi atas kemesiasan Yesus. Jadi kemesiasan versi Yesus ditolak orang Yahudi. Konsep Mesias bukan gagasan baru, serta telah menjadi tren isu yang dinantikan. Namun setelah terbentuk konsep tradisional, ya, maka gagasan Mesias ditolak. Maka gagasan Mesias Yesus ditolak. Jadi tentang kemesiasan itu sudah tren saat itu, ya. Punya konsep mereka. Dan sudah menjadi tradisi. Dari abad ketiga, abad kedua, janji Mesias itu sudah ada. Abad ketiga sebelum Masehi, abad kedua sebelum Masehi, abad pertama sebelum Masehi, janji kemesiasan itu sudah digaungkan. Ya, sudah digaungkan. Dan orang memilih konsepnya. Ya, itulah yang disebut konsep tradisional. Dengan tradisi konsep seperti itu, maka gagasan Mesias versi Yesus ditolak. Gitu ya. Konsep mereka adalah Mesias tidak akan gagal mendirikan kerajaan Daud. Mesias pasti berhasil mengokohkan kerajaan Daud dan bait Allah serta Tauratnya. Jadi pengharapan mereka itu Mesias yang mampu memulihkan kerajaan Daud, nenek moyangnya. Itu Mesias versi mereka. Mesias versi apa? Politik, gitu ya. Namun bagi Yesus kerajaannya adalah kerajaan sorga. Ingat, sorga itu langit. Kadang-kadang kita itu terlalu agamawi, ya. Kadang-kadang kita itu terlalu agamawi, jadi memahami sorga itu seperti sebuah tempat yang indah, entah di mana. Padahal jelas, sorga itu langit, Oranos. Frasa kerajaan sorga, gitu ya, diulang 30 kali dalam kitab Matius. Ya. Jadi Matius ini mencatat 30 kali Tuhan Yesus ngomong soal kerajaan sorga, kerajaan langit. Meskipun maksud kerajaan sorga di sini bisa jadi pemerintahan Allah yang dimulai saat itu, saat dia menyatakan kebenaran, bisa jadi. Ya. Secara figuratif, ya, secara de jure. Tapi de facto-nya belum ada, belum kelihatan. Kerajaan Allah kan masih akan datang. Tetapi dimulai saat pemberitaan Yesus, dimulai sejak murid-murid mengikuti Yesus, bisa jadi kerajaan sorga sudah datang padamu. Ingat ya kalimat itu ya, ingat ya perkataan itu ya, kerajaan sorga sudah ada padamu. Maksudnya apa? Mulai sekarang sejak Yesus ngomong itu, kerajaan sorga ada padamu, belajarlah taat pada pemerintahnya. Gitu maksudnya. Kerajaan sorga datang padamu. Jadi ini dimensi saat itu Tuhan Yesus sudah mengajak murid-murid membiasakan diri taat pada raja, pada kerajaan Allah, kerajaan sorga, gitu loh maksudnya. Ya. Kita baca yuk. Matius 8 ayat 11. Matius 8 ayat 11. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan surga. Ya, di dalam kerajaan langit. Kelak akan makan bersama Abraham, Ishak, Yakub. Kapan? Tidak tahu. Tapi pengharapan itu ada. Namun Tuhan Yesus seperti tadi saya katakan, mulai membiasakan, istilahnya gitu. Kerajaan sorga datang padamu. Kerajaan sorga telah hadir. Kerajaan sorga ada padamu. Saat itu maksudnya. Maksudnya apa? Belajarlah taat pada raja kerajaan sorga.
Rajanya sudah hadir, belajarlah taat pada Yesus. Supaya kelak kalau kerajaan itu datang, kamu sudah terbiasa. Gitu ya. Kalimat-kalimat saya ini perhatikan. Supaya Anda semua tahu bahwa sebetulnya kerajaan ini menyimpang sedikit ya, supaya tahu bahwa kerajaan 1000 tahun itu sebetulnya sudah lewat. Kenapa? Ya karena konsepnya kerajaan sorga itu sama dengan pemerintahan Tuhan atas gereja. Sebetulnya konsepnya itu. Ya, itu kan figuratif sebetulnya. Kita bandingkan dengan kata-kata Yohanes 18 ayat 36. Yohanes 18 ayat 36, jawab Yesus, kerajaanku bukan dari dunia ini, jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi, akan tetapi kerajaanku bukan dari sini. Jelas ya, 2 kali loh Tuhan Yesus menjelaskan, kerajaanku bukan dari dunia ini, kerajaanku bukan dari sini, itu kurang jelas gimana? Kerajaan Allah, kerajaan surga di mana? Ya di langit. Ya di langit. Physically. Kok bisa fisik, Pak? Yesus mati, bangkit, naik ke surga dengan fisiknya. Dia kembali ke rumahnya. Dia kembali ke kerajaannya. Berarti fisik. Gitu. Kerajaanku bukan dari sini. Kalau kerajaanku di sini, prajuritku sudah melawan. Gitu loh. Jadi jelas yang dimaksud kerajaan sorga adalah kerajaan langit, bukan kerajaan Daud, bukan. Tetapi kerajaan langit. Ya. Kerajaan Allah yang masih akan datang. Ya, yang masih akan datang. Penyaliban Yesus dengan tuduhan raja orang Yahudi itu puncak penolakan orang Yahudi terhadap kemesiasannya. Yesus sebetulnya datang menyatakan kerajaan sorga supaya orang tahu bahwa dia raja semesta alam, supaya setiap orang yang percaya padanya tidak binasa, melainkan dapat hidup kekal. Tujuannya itu bukan mendirikan kerajaan politik di bumi ini yang selalu ribut, ruwet gitu ya. Tidak seperti itu. Makanya pada saat Pilatus melihat tidak ada kesalahan pada orang ini, orang Yahudi mencari-cari kesalahan. Ya sudah, anggap aja dia, karena dia dianggap raja orang Yahudi, dianggap ya, aslinya kan ini ejekan karena mereka menolak kan. Lah kalau orang mosok rajanya disalibkan enggak? Salibkan dia, tuduhannya apa? Inilah raja orang Yahudi, INRI. Ini tuduhannya. Waktu disalib ada INRI itu, ini tuduhannya. Padahal tidak. Dia tidak bawa pasukan. Yesus sudah mengatakan kerajaanku bukan dari sini. Ya, ini penolakan konsep, ya, penolakan konsep Mesias Yahudi. Ya versi Yesus maksudnya. Kita baca aja Matius 27 ayat 37 sampai 38. Matius 27 ayat 37 dan 38. Dan di atas kepalanya terpasang tulisan yang menyebut alasan mengapa ia dihukum. Nah, inilah Yesus Raja orang Yahudi. Bersama dengan dia disalibkan 2 orang penyamun, seorang di sebelah kanan dan seorang di sebelah kirinya. inilah raja orang Yahudi. Kanan kirinya juga orang Selot, pejuang kemerdekaan gitu loh. Jadi ini sebuah ejekan. Karena kalau tidak dianggap sebagai raja orang Yahudi, Tuhan Yesus tidak bisa disalibkan sama tentara Roma. Kesalahan moral dihukum secara Taurat, secara tradisi Yahudi. Yesus tidak ketemu kesalahannya di mana. Dan orang Yahudi pun tidak bisa menemukan kesalahannya, pertama. Yang kedua, orang Yahudi, alasan mereka dilarang membunuh. Ya, dilarang membunuh.
Itu alasan saja sebetulnya. Mereka mau menggunakan Roma sebagai alat untuk membunuh Yesus. Jelas kan, salibkan dia, salibkan dia. Gitu. Nanti suatu saat akan saya lebih dalami lagi, ya. Karena ada kecenderungan sekarang Yahudi maupun teolog-teolog Kristen pro-Yahudi merasa bukan Yahudi yang menyalibkan Yesus, tapi Roma. Ya. Ya memang Roma yang menyalibkan Yesus, salib itu bukti penyalipan gaya Roma. Tetapi yang nyuruh siapa? Gitu ya. Yang meminta penyalipan siapa? Yang mendorong Pilatus menghukum siapa? Kan orang Yahudi. Gitu. Tetapi ada kecenderungan sekarang merubah fakta ini, ya, merubah fakta ini. Lanjut. Jadi, ya, penolakan orang Yahudi atas kemesianan Yesus, penjelasannya seperti itu dan sudah jelas. Salib adalah puncak penolakan orang Yahudi. Lanjut. Panggilan pemuritan. Nah, muncul lagi. Kok pemuritan lagi sih, Pak? Ya memang. Yesus hanya melakukan ini. Pewahyuan, mendidik, penggenapan PL janji, ya, penggenapan janji PL, sudah dua ini aja. Tidak ada yang lain. Ya, kalau ada yang lain, saya sebutkan sampai beberapa supaya Anda tahu poin-poin penting lainnya. Tetapi fokusnya, garis besar Injil itu cuma dua. Ya, menggenapi janji PL Mesias, pewahyuan atau mendidik umat kerajaan Allah yang akan datang. Ini buat apa sih Pak pewahyuan atau mendidik? Supaya manusia dipersiapkan masuk dunia yang akan datang, masuk kerajaan Allah, gitu ya. Dibiasakan. Panggilan pemuritan. Kita baca Matius 4 ayat 22. Mulai ayat 18 boleh, supaya jelas. Matius 4 ayat 18 sampai 22. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikut dia. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedius dan Yohanes saudaranya, bersama ayah mereka Zebedius sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka, dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya, lalu mengikuti dia. Ya, itu saat-saat di mana Tuhan Yesus memanggil muridnya. Dulu sempat ada pertanyaan, saya nggak tahu Anda memikirkan ini apa enggak. Dulu di grup hot yang lama awal-awal saya belajar, ya pernah kita bahas. Kenapa ya dipanggil Yesus, mereka kok langsung ikut? Apakah Tuhan melakukan sihir? Ikutlah aku, langsung datangi plik-plik. Enggak seperti itu, ya. Setelah kita mengerti kebenaran sekarang, tidak melakukan sihir, tidak melakukan mujizat narik orang, gitu tidak ya. Bukan juga penetapan, bukan. Ya, Tuhan Yesus tidak mungkin mengajak orang menjadi muridnya dengan mempengaruhi alam bawah sadar, tidak. Orang pasti dipanggil dan diharapkan ikut dengan kesadaran. Tetapi kenapa murid-murid ini bisa ikut? Yang pertama, ya, ada referensi dari Yohanes Pembaptis. Itu jelas faktanya. Yang kedua, panggilan murid-murid ini kan di Galilea. Kan kampung halamannya Yesus sendiri. Jadi orang sudah mengenal Yesus sebagai seorang rabi, sebagai seorang yang belajar. Makanya pada saat perjamuan di Kana,
Yesus ngomong, waktuku belum tiba. Usia 6 tahun sampai usia 30 tahun itu orang Yahudi harus belajar. Belum boleh pelayanan. Setelah 30 tahun baru boleh pelayanan. Itulah. Jadi orang-orang Galilea tahu siapa Yesus, dia sedang belajar. Begitu waktunya tiba untuk dia melayani, dia panggil murid. Mau orang karena dia tahu, itu orang sekampungnya kok. Sudah direferensikan sama Yohanes Pembaptis, apalagi ikut toh. Biar dia semakin besar, aku semakin kecil. Nah, jadi enggak mistis ya. Enggak mistis. Itulah panggilan murid. Ada amanat untuk memuridkan segala bangsa. Jadi setelah dimuridkan mereka harus memuridkan segala bangsa. Kita baca yuk, pasal 8 ayat 11 sampai 12. Matius, kita bahas kitab Matius. Matius 8 ayat 11 dan 12. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan surga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap, di sanalah akan terdapat ratap dan ketak gigi. Yang ikut makan bersama Abraham, siapa? Orang-orang dari timur dan barat. Anak-anak kerajaan itu sendiri nggak ikut. Gitu loh. Timur dan barat itu siapa? Segala bangsa. Tuhan sudah tahu dan Tuhan istilahnya apa ya? Dalam pengetahuannya, dalam kemahatauannya sebetulnya dia datang untuk segala bangsa. Tetapi memang tahap pertama harus selesai dulu urusan dengan orang Yahudi ini. Ini kan bangsa yang tegar tengkuk. Gitu ya. Kalau ngomong sakti, kurang sakti gimana Tuhan Yesus? Dalam pengurapan ya istilahnya. Kurang berkarisma apa sebagai orang yang diurapi Tuhan. Tetapi keliling Israel, keliling Yudea, sedikit yang bertobat. Jadi orang bertobat itu bukan karena karisma pendetanya, bukan. Tetapi karena niat orang itu mau apa enggak. Mau rendah hati belajar dulu apa enggak. Gitu loh. Kita baca Matius 21 ayat 43. Matius 21 ayat 43. Sebab itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Ya. Kamu tidak mau tidak masalah. Ada bangsa yang akan menghasilkan buah itu. Ayat ini digenapi loh sekarang. Orang Kristen jauh lebih banyak daripada orang Yahudi. Orang Kristen tuh hampir 2 miliar. Orang Yahudi 20 juta. Jauh melampaui. Ya. Tujuan pemuritan adalah pembelajaran. Sehingga setiap murid mampu memiliki pengetahuan dan sikap atau karakter seperti gurunya. Bukan hanya pengetahuan ya, pengetahuan harus, tetapi sikap dan karakter seperti gurunya. Jadi pemuritan itu bukan hanya masalah teoritis, tetapi praktis. Yesus mengajar dimanapun dia pergi. Salah satu khotbah yang paling terkenal di kitab ini adalah khotbah di bukit. Dan ini terjadi di wilayah Galilea. Jadi khotbah di bukit itu di wilayah Galilea. Bukan di wilayah Yudea, di mana orang Yahudi yang ortodok itu ngumpul di sana. Enggak. Di mana pusat keyahudian kan Yerusalem.
Tuhan Yesus khotbah di bukit itu di daerah Galilea, bukan di Yerusalem. Berarti ada kabar tersirat istilahnya bahwa Tuhan Yesus juga memperhatikan nasib bangsa-bangsa. Kenapa? Karena Galilea ini wilayah bangsa-bangsa. Segala bangsa, orang Yahudi, Yunani, Romawi kumpul di sana. Kalau di Yerusalem itu kebanyakan orang Yahudi. Yahudi ortodok, Yahudi garis keras itu loh. Farisi, Saduki itu ngumpul di Yerusalem. Plus prajurit Romawi, ya itu. Tapi di luar Yerusalem, khususnya di Galilea, ini wilayah bangsa-bangsa. Ya, wilayah banyak orang ngumpul di situ. Ini telah menyiratkan kedatangannya bukan hanya untuk orang Yahudi, tetapi semua bangsa. Setiap orang dari segala bangsa terbuka untuk menjadi muridnya. Makanya Yesus besar di Galilea, muncul di Galilea, dinyatakan oleh Yohanes itu di Galilea. Ya, cari murid-murid di Galilea. Ya, kita baca yuk, Matius 4 ayat 12. Matius 4 ayat 12. Tetapi waktu Yesus mendengar bahwa Yohanes telah ditangkap, menyingkirlah ia ke Galilea. Ya. Menyingkirlah ia ke Galilea. Ayat 18. Ayat 18. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Ya. Ayat 23. Ayat 23. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Oke. Ini yang dibaca Pak Andoko kan pasal 4 ayat 12, 18, 23. Jadi setelah Yesus dibaptis, ya, entah di mana, di sekitar Sungai Yordan, tapi kan Sungai Yordan itu kan panjang, jadi kita nggak tahu entah di mana. Tetapi setelah Yohanes membaptis ditangkap, gitu ya. Setelah Yohanes membaptis ditangkap, ya. Setelah pembaptisan, kejadian itu tidak lama Yohanes membaptis ditangkap kan. Tapi kalau Yesusnya setelah dibaptis, dicobai di padang gurun, gitu ya. Tetapi waktu Yesus mendengar Yohanes Pembaptis telah ditangkap, menyingkirlah ia ke Galilea, pasal 12 tadi. Jadi kita nggak tahu Yohanes Pembaptis itu membaptis Yesus di mana, di dekat Yerusalem atau di sekitar Galilea atau di Sungai Yordan sebelah mana kita tidak jelas. Yang pasti Yesus kembali ke kampung halamannya di Galilea setelah mendengar Yohanes Pembaptis ditangkap. Nah, khotbah di bukit ini setelah ini, gitu ya. Jadi khotbah di bukit itu setelah Yesus dibaptis. Jadi setelah Yesus kembali ke Galilea, ayat 18, menyusur danau Galilea, gitu ya. Baru pasal 5 sampai 7 itu khotbah di bukit. Jadi Yesus khotbah di bukit itu di sekitar Galilea. Nah, di ayat 8 itu menunjukkan bahwa Yesus masih di Galilea. Ya, pasal 8 ayat 1. Coba, Pak. Matius 8 ayat 1. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Ya, turun dari bukit ya, masih baru khotbah, turun dari bukit. Nah, pas ayat 5-nya coba sekarang dibaca. Matius 8 ayat 5. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia
dan memohon kepadanya. Jadi dari bukit di wilayah Galilea itu, habis khotbah di bukit, ya, di sekitar Galilea itu, Yesus masuk ke Kapernaum. Kapernaum itu di sekitar Galilea, gitu loh. Jadi khotbah di bukit itu di Galilea. Khotbah yang luar biasa indah itu didengar orang-orang di Galilea, bukan di Yerusalem. Didengar orang-orang di Galilea, di wilayah bangsa-bangsa. Mungkin enggak orang asing juga ikut mendengar? Sangat mungkin. Jadi jangan dipikir Tuhan Yesus datang hanya untuk orang Yahudi. Yesus datang untuk semua orang. Meskipun fokus utamanya saat itu dia adalah orang Yahudi. Tetapi urusan sama orang Yahudi selesai, dia disalib sebagai puncak penolakan orang Yahudi, Yesus mengatakan, pergilah jadikan segala bangsa murid. Kita baca pasal 28 ayat 18 sampai 20. Matius 28 ayat 18 sampai 20. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Nah, ini hebatnya kitab Matius. Kitab Matius ini kitab yang mengemas Injil, ya, kental dengan keyahudian, tapi pesannya sebetulnya untuk segala bangsa. Dimulai dari orang Majus, diakhiri untuk segala bangsa. Ini bangsa. Khotbah di bukit juga untuk bangsa-bangsa. Semua orang ada di Galilea, wilayah bangsa-bangsa, ngumpul di sana. Kalau di Indonesia gitu ya ibaratnya ya mungkin Bali gitu loh istilahnya. Bukan orang Indonesia tok kan, banyak orang asing di sana. Nah, di sana loh. Kampungnya Yesus di sana. Ini supaya terbuka aja wawasan. Jadi kalau ada tuduhan, oh Yesus itu kan nabinya orang Yahudi, bukan orang Kristen. Bukan orang Indonesia, bukan orang Cina, bukan orang Jawa. Salah mas, Anda belum belajar kitab Matius masalahnya. Kalau Anda mengenal kitab Matius, itu kitab untuk kita. Meskipun kental dengan tradisi Yahudi. Ya memang karena latar belakangnya Yahudi, harus tahu. Tetapi gitu ya, itu kitab untuk kita. Matius itu kitab untuk kita. Ya. Kalau orang mau menyangkali ini, saya bingung mau ngomong apa lagi. Tetapi jelas, jadikan segala bangsa murid. Jelas. Khotbah di bukit menjabarkan kedudukan Yesus terhadap hukum Taurat. Yesus menyatakan dia datang bukan untuk meniadakannya, melainkan melengkapinya atau menggenapinya. Ya, kita baca yuk Matius 5 ayat 17. Tolong galeri ya. Matius 5 ayat 17, "Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya." Ya, aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan menggenapinya. Ajarannya disempurnakan, janji-janjinya digenapi, dipenuhi maksudnya. Ya, apa yang belum sempurna disempurnakan, itu maksudnya. Jadi jangan berpikir Yesus mengajar sesuatu yang 100% baru, tidak. Yesus mengajar itu Taurat yang lama, tetapi dalam pemahaman yang baru, gitu maksudnya. Tidak legalisme, tetapi batiniah, gitu ya. Yesus, kata-kata Yesus menggenapinya, menyempurnakannya, gitu ya. Maksudnya adalah Yesus menuntut kebenaran melampaui standar hukum Yahudi. Karena kebenarannya mengenai yang di dalam, bukan yang di luar. Mengenai hal-hal batiniah, bukan yang legalisme. Tuhan inginkan spontanitas, bukan legalistik. Tuhan menginginkan nurani manusia yang mengadili, bukan hukum. Tuhan Yesus ingin manusia itu menilai sesamanya berdasarkan nurani.
bukan berdasarkan hukum. Makanya Tuhan Yesus ngomong, kalau kamu menghakimi, hakimilah dengan adil. Maksudnya apa? Jangan hanya yang nampak. Hakimilah dengan adil, maksudnya apa? Nilailah juga motivasinya. Nilailah juga gairahnya apa. Jangan hanya kelihatan yang nampak. Kalau orang bisa menilai orang lain ya dengan adil, menilai dengan apa yang tidak nampak, bukan hanya yang nampak, orang itu tidak gampang-gampang mencemooh sesamanya. Hi pelacur, rusak moralnya, hanya dari kelakuan. Coba lihat motivasinya. Jika di rumahnya gubuk reot, punya anak 2, tidak bisa makan, punya orang tua 2, tidak bisa makan, dia harus jual diri. Ya memang itu salah, tetapi setidaknya kita tidak akan mencemooh. Bahkan muncul belas kasihan. Apa yang kita lakukan? Menolong, membantu, memberi sedekah, atau cuma bisanya apa? Hi pelacur, hi maling, hi mencuri. Enggak gampang orang akan ngomong seperti itu. Maling singkong 3 bulan penjara. Itu hakim enggak punya nurani. Ya silahkan dihukum, tapi jangan 3 bulan lah. Kasih hukuman sosial, supaya dia jerah, tahu bahwa mencuri bukan hal yang benar, kan gitu. Tetapi kalau kita tahu mencuri singkong karena dia lapar, harusnya dia mikir. Harusnya hakim itu mikir. Jangan hanya berdasarkan undang-undang, mencuri minimal 3 bulan penjara. Ini yang tidak benar. Dia mencuri karena dia kelaparan. Dia mencuri karena anaknya kelaparan. Harusnya hakim itu malah memberi sedekah, memberi bantuan. Ya, hukum-hukum. Tetapi hukum yang sifatnya mendidik, teguran, tidak perlu penjara. Nah, hal-hal seperti ini loh yang tidak dimiliki manusia. Membunuh hakim harusnya 20 tahun penjara. Keluar 6 tahun sudah keluar. Wah, ini kan tidak adil sebetulnya. Hanya gara-gara dia anak orang kaya, anak pejabat, membunuh itu. Tapi maling singkong 3 bulan penjara. Ya, jadi Tuhan Yesus ingin manusia itu memiliki rasa keadilan, memiliki rasa kasih, sehingga memperlakukan sesamanya itu tidak salah, tidak seenaknya. Ya. Tuhan mengawali khotbah di bukit dengan ucapan bahagia. Berbahagialah, diberkatilah, ya. Yang merupakan isyarat menunjukkan bagaimana orang percaya harus menghadirkan suasana kerajaan surga dalam hidup ini. Berbahagialah kamu, diberkatilah kamu. Meskipun miskin, diberkatilah kamu. Ya. Berbahagialah itu sama dengan diberkati. Diberkatilah kamu. Berbahagialah kamu itu sama. Ya. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Diberkatilah orang yang miskin di hadapan Allah. Karena mereka yang mempunyai kerajaan surga. Nah, kalau Anda mau dengar ini, ya silahkan dengar khotbah eksposisi Matius 5 tentang khotbah di bukit. Nggak akan saya ulangi ya. Saya ulanginya mungkin nanti lain kali. Oke. Tetapi khotbah di bukit yang powerful ini, gitu ya, ini ada di kitab Matius. Di kitab lain ada mirip-mirip, tetapi kemungkinan itu bukan khotbah di bukit yang sama. Ya, itu khotbah yang berbeda. Oke. Sebagai komunitas yang dibentuk Tuhan, nah ini komunitas. Ini kelebihannya. Kita baca yuk pasal 16 ayat 18.
Matius 16 ayat 18. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Ya, ada yang menafsirkan di atas Petrus gereja dibangun. Ada yang menafsirkan di atas pernyataan Petrus gereja dibangun. Kalau saya lebih cenderung ke pernyataannya. Ya, coba baca ayat 17-nya, Pak. Matius 16 ayat 17. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Yang dipuji itu pernyataannya, bukan Petrusnya sebetulnya. Pernyataannya. Ya, apa pernyataannya? Coba ayat 16-nya, Pak. Matius 16 ayat 16. Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Nah, pernyataan inilah dasar gereja dibangun. Yesus adalah Mesias yang diurapi anak Allah yang hidup. Dasar ini adalah gereja. Gereja dibangun atas dasar ini. Itu ya. Gereja berfungsi sebagai wadah pendidikan dan pembentukan murid-murid. Pengajaran Yesus mendidik setiap orang untuk memiliki, mengembangkan batiniah nurani yang sama. Saya ulangi. Ya. Gereja berfungsi sebagai wadah pendidikan dan pembentukan murid-murid. Pengajaran Yesus mendidik setiap orang untuk memiliki dan mengembangkan batiniahnya, nuraninya, tidak terbelenggu hukum meskipun tidak mengabaikannya, ya, meskipun tidak boleh mengabaikannya. Ngerti maksudnya? Hukum tetap kita hargai meskipun kita bergerak berdasarkan nurani, tidak selalu hukum. Pada suatu saat, gitu ya, setiap orang akan diperhadapkan nurani ngomong A, hukumnya ngomong B. Nah, gimana? Anda mau taat hukum atau taat nurani? Itu jadi masalah. Kalau cuman, Pak, lampu merah harus berhenti. Betul, betul, memang betul. Kan masalahnya hidup kan bukan lampu merah saja. Contoh, Anda bantu seseorang yang kecelakaan. Darahnya keluar habis keluar darah. Ada lampu merah. Kira-kira Anda terabas apa Anda berhenti? Disitulah nurani itu dibentuk. Disitulah manusia itu harus semakin cerdas. Gitu ya. Taat hukum, betul taat hukum. Kita tidak boleh mengabaikan hukum. Tetapi di atas itu ada nurani. Yang Tuhan kehendaki itu. Ya Tuhan kehendaki itu. Makanya tadi saya kasih contoh hakim. Nyolong singkong untuk makan karena dia kelaparan kok penjara 3 bulan. Lah kalau di penjara 3 bulan yang di rumah anak-anaknya makan apa? Wong dia di luar penjara saja nyolong singkong. Kalau dia nggak nyolong singkong, kalau dia nyolong singkong di penjara, anak-anak yang 2 itu makan apa? Nggak ada lagi yang nyolong kan? Gitu. Ini ilustrasi saja. Makanya nurani itu harus jalan. Makanya kebenaran itu bukan masalah benar, salah, halal, haram. Tidak bisa seperti itu. Tidak bisa seperti itu. Oke, lanjut. Yesus mengajar dengan terang benderang maupun juga dengan perumpamaan, ya. Jadi Yesus mengajar selain untuk mengungkap kebenaran juga untuk menutupinya. Maksudnya apa, Pak? Untuk orang yang mau belajar, Tuhan ngajar terang benderang. Untuk orang yang tidak niat belajar, Tuhan kasih perumpamaan. Kalau kamu nggak niat, sekalian aja nggak ngerti. Kalau kamu niat, dia pasti mengejar.
dia pasti mencari. Nah, Anda gimana? Saya gimana? Kalau Anda bingung dengan sebuah kasus, dengan sebuah firman, Anda cari atau kok mikir iki, mikir liyane ae, mikiri kerjaan enak ono cuane. Atau seperti itu. Anda tidak mau pusing dengan firman Tuhan. Seperti itu. Yesus ngomong di banyak orang itu dengan perumpamaan. Karena Tuhan tahu yang mereka cari roti. Tapi kalau Tuhan Yesus ngomong sama 12 murid, dia ngomong terang benderang. Ngomong perumpamaan sekaligus mentafsirkan, menjelaskan apa perumpamaannya. Kok seperti itu, Pak? Baca Matius 13. Kenapa? Karena Tuhan memang mencari murid, bukan mencari pendengar. Apalagi pencari berkat, bukan. Kamu cari aku kan cari roti. Tuhan ngomong sama perumpamaan, supaya orang mikir, ini ngomong apa sih Tuhan? Nah, dari itu akan ada pilihan. Mengejar, mencari, nguber Yesus, atau cukup sampai roti dibagikan, amin, makan, pulang. Ayo, yang mana? Gereja zaman sekarang, yang penting diberkati kan? Tidak mau mencari. Ngapain sibuk-sibuk? Loh, ya sudah, Anda lihat kehilangan berkat yang utama. Banyak orang yang menolak Yesus. Orang-orang Yahudi itu maksudnya ya. Orang-orang apalagi ahli Taurat, orang Farisi. Ya. Ini orang-orang sombong yang merasa memiliki pengetahuan. Orang harus memiliki pengetahuan, tapi jangan merasa sudah tahu segalanya. Sehingga kita menolak kebenaran yang lewat. Seharusnya kebenaran itu bisa kita miliki, tapi lewat begitu saja. Kenapa? Karena kita merasa sudah punya pengetahuan. Sing khotbah rek cilik, sik enom, sik baru belajar, lha opo dirungokno. Anak kecil baru belajar, ngapain dengerin khotbah anak kecil? Banyak orang seperti itu kan, banyak orang mendengarkan ya tokoh-tokoh senior kan gitu. Tidak salah, tapi jangan mengabaikan anak kecil. Jangan mengabaikan anak muda maksudnya. Bukan semua anak kecil ya, anak muda yang belajar. Yesus saat itu umur 30 tahun. Siapa umur 30 tahun? Pak Menlu sudah lebih. Nah, Pak Menlu menjelang 40 kok. Sudah 40 kok. Aku enggak ngerti masalahnya, belum traktiran kok. Oh nanti, oke. Yesus umur 30 tahun mengajar. Apa ini umurnya 30 tahun, sedangkan orang-orang Farisi, Saduki, jenggotnya sudah panjang-panjang. Nah itu loh, diabaikan. Seharusnya, sewajarnya setiap orang mau memahami hal baru untuk diam, mendengar, memikirkan, dan mempertimbangkan, bukan langsung menolak. Seharusnya seperti itu. Kalau langsung menolak, ya sudah, Anda lewat kebablasan. Kita baca Matius 13 ayat 52. Matius 13 ayat 52. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, karena itu setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran dari hal kerajaan surga itu, seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya. Kalau seseorang mau mendapatkan hal baru, ya, hal yang lama tolong disimpan dulu, diringkes dulu. Di ayat itu dikatakan dikeluarkan dulu supaya barang barunya bisa masuk. Jangan ngotot sama pemahamannya sendiri. 10 tahun ini saya belajar SK. Dan itu saya pegang teguh. Tetapi saya pada saat saya belajar buku-buku baru, gitu ya, SK saya taruh dulu. Saya harus mengerti apa yang saya baca. Baru setelah itu saya pertimbangkan. Saya bandingkan dengan SK.
Benar mana kira-kira? Cocok mana kira-kira? Nyambung mana kira-kira? Ya. Apa yang bisa diterima, apa yang bisa buang? Apa yang bisa diadopsi. Apa yang tidak bisa diadopsi, ya buang, enggak masalah. Gitu loh. Tapi orang itu harus mendengar dulu, jangan merasa pengkhotbahnya kurang sip, kurang pinter. Baru belajar. Itu yang terjadi pada ahli Taurat dan orang Farisi, meremehkan Yesus. Kan mereka ngomong, siapa dia ini? Bukannya anak tukang kayu, yang orang tuanya kita kenal. Kan gitu. Belum apa-apa sudah meremehkan. Itulah ciri-ciri orang yang akan kehilangan pengetahuan, kehilangan pemahaman, kehilangan kebenaran itu. Orang-orang cirinya seperti itu. Nolak dulu, bantah dulu. Ya. Yesus sedang mencari orang yang berminat mencari murid. Ya, Yesus sedang mencari orang yang berminat menjadi murid. Bagi yang menjadi murid, segala lebih jelas. Ya, segalanya lebih jelas karena semua dijelaskan. Namun tertutup bagi yang menentangnya. Tidak usah dengar sekalian. Itu Yesus. Jadi kalau Anda lihat di Facebook saya mengatakan, Pak tolong jelasin ini, katanya Pak Eras kok begini-begini. Saya bisa jelaskan. Tetapi karena niatnya itu menjatuhkan, saya ngomong, dijelaskan enggak ya? Kasih tahu enggak ya? Ngapain jelasin orang kayak begitu? Dan jangan ngomong saya sombong loh, saya ngikuti teladan Tuhan Yesus. Untuk orang yang niat mendebat, niat cari keributan, enggak usah diladeni. Mutiara bukan untuk babi. Babinya untuk kita. Oke? Tapi mutiaranya jangan dibuang ke babi. Oke? Murid-murid sendiri belajar dengan utuh. Ya, setelah Yesus mengakhiri tugasnya baru mereka sadar. Loh, dapat kebenaran yang utuh aja, itu tunggu Tuhan Yesus naik dulu baru ngerti loh. Betapa sulitnya memahami kebenaran. Jadi kalau dikit-dikit kita mengkritisi, belum penuh, belum utuh mengkritisi, mendebat, Anda tidak cocok jadi murid. Ya. Itu poin tentang pemuritan. Lanjut. Poin berikutnya di dalam kitab Matius, yang ditekankan dalam kitab Matius adalah kecaman terhadap ahli Taurat dan orang Farisi. Ya. Pak, jangan anti Yahudi. Loh, saya tidak anti Yahudi. Dalam arti Yahudi versi Yesus. Karena Yahudi itu banyak versinya. Jelas-jelas Tuhan Yesus menentang ahli Taurat dan orang Farisi. Di kitab Matius ini menonjol, ada satu pasal tersendiri yang mengungkap ketidakcocokan Yesus dengan sikap dan ajaran orang Farisi. Pasal 23. Jelas loh. Nah kalau kita disuruh kembali ke akar Yahudi, Yahudi yang mana? Apakah selama ini kita tidak belajar tentang tradisi Yahudi dari firman Tuhan, dari Injil? Itu Yahudi versi kita. Lah kalau Yahudi versi Farisi, versi Saduki, sorry. Tuhan tidak mengajarkan itu. Ada kemiripan dan selama itu oke sama Tuhan, kita terima. Kalau Tuhan menolak, ya kita harus tolak, jangan ikut-ikutan Farisi dan Saduki. Apa ada Pak orang Farisi dan Saduki sekarang? Ada. Rabi-rabi Yahudi itu, rabbinik itu kan Farisi semua. Ya, memang enggak semua jahat ajarannya, tetapi banyak yang bertentangan. Dan harus hati-hati. Saya tidak anti, tapi saya mewaspadai. Karena jelas Tuhan Yesus konfrontasi. Kalau Tuhan Yesus tidak konfrontasi, atau malah mungkin bersahabat dengan mereka,
membenarkan pengajaran mereka, kira-kira Tuhan Yesus tidak akan disalib. Kan gitu. Ya. Kita harus bisa mendeteksi perbedaan yang ada. Ajaran Yesus dan Farisi memang ada persamaan, sebab dari kitab suci yang sama. Ya, tetapi kita juga tidak bisa menutup mata terhadap fakta perbedaan. Mereka lah, ya, Farisi yang membangun tradisi Yahudi itu. Bahkan setelah bait Allah, ya, bahkan setelah bait Allah hancur, merekalah yang berhasil mempertahankan Yudaisme. Farisi, bukan Saduki, ya. Saduki keimaman habis. Bait Allah lenyap, otomatis Saduki tidak punya pekerjaan, ya lenyap, gitu. Jadi Yudaisme sekarang adalah Yudaisme versi Farisi yang dikembangkan oleh Yohanan bin Sakai, yang dikembangkan oleh Rabi Akiva. Kita harus tahu itu. Jadi menjadi Kristen perlu belajar tradisi Yahudi agar kita tahu konteks firman saat diberitakan. Namun kita tidak perlu menjadi Yahudi atau mengadopsi Yudaisme yang tidak Tuhan Yesus ajarkan. Mengadopsi ajaran Yudaisme yang Tuhan Yesus tidak ajarkan. Hati-hati. Apalagi yang bertentangan, ya jangan disentuh. Jadi Kristen ya berarti ikuti Tuhan Yesus, gitu loh maksudnya. Enggak usah gaya-gaya sok tahu. Ini kan Yahudi, Pak. Betul, tapi masalahnya diajarkan Tuhan enggak. Kalau selama enggak bertentangan sama ajaran Tuhan, oke, silahkan. Tapi kalau bertentangan, emang ada Pak yang bertentangan? Banyak. Meskipun enggak mayoritas ya, istilahnya ada sebagian yang bertentangan, ada sebagian juga tidak. Tentang hari-hari. Orang Kristen kok ngikutin ayin gimel, ayin apa, ayin itu. Itu kan tradisi Yahudi. Tuhan Yesus kadang ngajarin gitu. Kenapa ngikut-ngikutan ayin ini, ayin itu, ayin ini, tandanya ini, ayin itu, tandanya itu. Itu kan tahayul. Tuhan Yesus tidak ngajari seperti itu. Ya, harus perhatikan loh. Saat ini dari sekian banyak golongan, Yudaisme yang berkembang adalah Farisi atau Rabbinik. Ya, sekali lagi kita harus hati-hati karena faktanya memang Tuhan Yesus konfrontasi di pasal 23. Ya, saya mendukung Anda belajar tentang Yudaisme. Tetapi tolong hati-hati dan mewaspadai, bedakan antara tradisi Tuhan Yesus dengan tradisi Farisi. Ya, bedakan. Waspadai. Yang sama, oke, nggak masalah. Yang berbeda atau bertentangan, ya jangan diikuti. Ya, kita nggak mau jadi orang yang kembali ke zaman perjanjian lama, legalisme akhirnya. Begini enggak boleh, begitu enggak boleh, ini haram, itu halal, capek. Tuhan Yesus ngajarin kita batiniah. Kalau kita terlalu ribet, pusing sama hal-hal yang seperti itu, ya, kita tidak akan mencapai ketepatan mengolah batin. Ya. Karena ribut sama hukum. Hari Sabat ada orang sakit, nggak boleh ngapa-ngapain kita. Orang Yahudi gitu. Tapi Yesus ngajar, ada orang sakit, ya tolongan meskipun itu hari Sabat. Itu esensi hari Sabat. Berbeda kan? Oke, itu poin nomor 5. Ya, jadi harus diingat di dalam Matius dijelaskan, ditekankan konfrontasi Yesus dengan Farisi. Saya tidak mengajar Anda untuk antisemit, anti Yahudi, bukan ya, tapi saya mewaspadai ada ajaran yang berbeda. Meskipun Tuhan Yesus sendiri Yahudi, ya Yahudinya Tuhan Yesus ya kita terima kan, gitu. Poin berikutnya, poin terakhir dari kitab Matius adalah peringatan tentang akhir zaman Yerusalem. Itu sangat jelas. Ya,
Dan ini masih ada hubungannya dengan pasal 23, di mana legalisme orang Yahudi, fanatisme, kemunafikan agama itu kental di masyarakat saat itu. Ya, kental dilakukan oleh tokoh-tokoh agamanya. Peringatan ini berlaku untuk semua pendengar saat itu agar mewaspadai dosa bangsa itu. Kita baca yuk Matius 23 ayat 34 sampai 36. Matius 23 ayat 34 sampai 36. Sebab itu lihatlah, aku mengutus kepadamu nabi-nabi, orang-orang bijaksana dan ahli-ahli Taurat. Separuh di antara mereka akan kamu bunuh dan kamu salibkan. Yang lain akan kamu sesah di rumah-rumah ibadatmu dan kamu aniaya dari kota ke kota. Supaya kamu menanggung akibat penumpahan darah orang yang tidak bersalah, mulai dari Habel, orang benar itu, sampai kepada Sakaria, anak Bereknya, yang kamu bunuh di antara tempat kudus dan mezbah. Ayat 36, aku berkata kepadamu, sesungguhnya semuanya ini akan ditanggung angkatan ini. Ya. Jadi sebetulnya kesalahan orang zaman itu sudah menumpuk. Puncaknya penyaliban Yesus. Nabi-nabi dibunuh, orang benar dibunuh. Gitu ya. Saat itu puncaknya Yesus dibunuh. Endingnya apa? Yerusalem dihancurkan. Bangsa ini sudah menolak kasih karunia. Bahkan menyalibkan yang memberi kasih karunia. Hancurin. Bentar, saya teringat satu ayat. Matius 16 ayat 6. Matius 16 ayat 6, Yesus berkata kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki. Ya, jelas ya. Saya bukan anti Yahudi, saya tidak anti orang Yahudi loh. Orang Yahudi saya tidak ada masalah. Saya menganggap orang Yahudi sama seperti orang Amerika, Eropa, sama, nggak ada masalah. Yang perlu kita waspadai adalah ajarannya, sikap hidupnya itu. Hati-hatilah terhadap, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap ragi orang Farisi. Ragi itu apa? Bicara tentang pengajaran, tentang keteladanan, pengaruh, munafik orang-orangnya, gitu loh. Ya. Itu yang harus diwaspadai. Oke, jadi orang Yahudi pada zaman itu benar-benar menolak Yesus, benar-benar menyalibkan Yesus pakai tangan tentara Roma. Caranya kan gitu. Jadi Anda harus hati-hati. Dampak dari kesalahan orang Yahudi saat itu adalah kehancuran Yerusalem. Ya, Yerusalem dihancurkan. Kita baca yuk pasal 24 ayat 2 sampai 5. Matius 24 ayat 2 sampai 5. Ia berkata kepada mereka, kamu melihat semuanya itu, aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada satu batu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain, semuanya akan diruntuhkan. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang yang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Ya, jadi perhatikan tuh. Kalimat waspadalah supaya jangan ada yang menyesatkan kamu.
Jadi Tuhan Yesus sudah menubuatkan tahun 70 akan banyak orang ngaku-ngaku Mesias dan menyesatkan kamu ngajak perang. Dan benar tahun 70 orang Yahudi berontak, gitu ya, diajak sama yang ngaku-ngaku Mesias, dan akhirnya Yerusalem dibinasakan. Makanya ya pada saat perang Yerusalem tahun 70, orang Kristen nggak ikut-ikut perang. Kenapa? Lah sudah diperingati sama Tuhan, waspadalah supaya jangan ada yang menyesatkan kamu. Begitu tahun 70, ngaku-ngaku Mesias, mereka tidak percaya. Begitu tentara Roma bergerak, mau memadamkan pemberontakan, orang Kristen lari ke gunung. Itu makanya jangan dianggap orang Kristen itu malin kundang, dia lebih mendengar kata gurunya, dia lebih mendengar, mereka orang Kristen lebih mendengar kata Tuhan Yesus daripada ajakan perang orang Farisi, orang Selot, gitu loh. Bukan malin kundang. Sebetulnya yang malin kundang ya orang Yahudi itu sendiri, dia menolak Tuhannya, gitu. Ya, jangan dibalik-balik pola pikirnya. Penyebab perang di tahun 70 ya memang penyebab utamanya adalah pemberontakan orang Selot. Tetapi apa dasarnya orang Selot berontak? Ya karena kejahatan pemimpin-pemimpin Yahudi. Banyak yang korupsi, ekonominya tidak merata. Jadi orang-orang Selot merindukan zaman kemakmuran seperti Raja Daud gitu loh. Akhirnya mereka berontak. Nah, ini semua tercatat di kitab Matius. Keren. Ya, keren habis kitab ini. Jadi, ayo kita belajar sungguh-sungguh.